Selamat malam pendengar setia yang masih terjaga di antara sunyi dan gelapnya malam. Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang ikut mendengarkan saat kamu menyalakan video ini? Malam ini kita tidak hanya akan mendengar cerita, kita akan membuka sebuah pintu menuju kisah-kisah yang tak semua orang berani ungkapkan. Di sinilah misteri dibisikkan, di sinilah legenda lama dibangunkan kembali. Jika kamu menyukai kisah-kisah gelap, cerita rakyat, dan misteri yang membuat bulu kuduk berdiri, dukung channel Apapun Dunia dengan menekan tombol subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya, karena setiap dukunganmu membuat cerita-cerita dari dunia lain semakin dekat dengan duniamu. Musik naik perlahan, suara bisikan samar. Sekarang kerangga, matikan lampu jika berani, atur volume sedikit lebih keras, dan kita mulai. Selamat malam para pendengar setia. Malam ini kita akan memasuki sebuah kisah yang telah lama hidup di antara bisikan masyarakat Nusantara. Namanya Jenglot, makhluk kecil bertubuh kerdil, seringkali hanya sepanjang 10 hingga 25 cm, berambut panjang, berkuku tajam, dan memiliki wujud menyerupai manusia, namun bukan manusia. Fenomena Jenglot mulai ramai diperbincangkan publik Indonesia pada akhir abad ke-20. Salah satu kemunculan yang sempat menghebohkan terjadi di Jakarta pada tahun 1997 ketika seorang paranormal mengklaim menemukan makhluk kecil yang hidup dan membutuhkan darah untuk bertahan. Sebagian orang percaya Jenglot adalah manusia yang gagal mencapai kesempurnaan ilmu hitam. Sebagian lagi menyebutnya sebagai jasad pertapa yang menyusut karena praktik spiritual ekstrem. Namun dalam pandangan ilmiah, beberapa penelitian menyebutkan bahwa banyak Jenglot yang ditemukan hanyalah boneka buatan tangan, terbuat dari campuran rambut manusia, kulit hewan, bahkan gigi asli. Antara mitos, kepercayaan, dan manipulasi di tanah Jawa. Praktik pertapaan ekstrim memang dikenal sejak era kerajaan kuno, seperti masa kerajaan Majapahit. Konon ada ajian tertentu yang diyakini mampu membuat tubuh menyusut abadi, namun terkutuk. Benarkah Jenglot adalah sisa dari praktik itu? Ataukah ia hanyalah simbol ketakutan manusia terhadap ambisi yang melampaui batas? Di berbagai wilayah Jawa dan Bali, praktik spiritual ekstrem pernah menjadi bagian dari perjalanan mistik. Di masa lalu, pertapa mencari kesempurnaan diri. Beberapa percaya dengan laku tapa bertahan-tahan tanpa makan dan minum, tubuh dapat berubah. Dalam catatan budaya lokal, ilmu keabadian dan penguasaan kekuatan gaib kerap dikaitkan dengan praktik asketisme. Namun, dalam kepercayaan populer modern, muncul legenda bahwa ada pertapa yang tubuhnya menyusut karena energi spiritual yang tak terkendali. Makhluk kecil itu diyakini hidup di antara dua alam. Para antropolog menyebut fenomena ini sebagai bentuk folklore urban, cerita rakyat modern yang berkembang di tengah masyarakat perkotaan. Tahun 2000-an, Jenglot dipamerkan di beberapa tempat sebagai objek mistis, bahkan sempat muncul dalam pemberitaan media nasional. Namun penelitian forensik sederhana pada beberapa spesimen menunjukkan adanya benang jahitan, lem, dan bahan sintetis. Lalu, mengapa kepercayaan itu tetap hidup? Karena manusia selalu tertarik pada misteri.
Pada akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an, Indonesia diguncang oleh fenomena jenglot. Salah satu figur publik yang ikut meneliti fenomena ini adalah almarhum Ki Joko Bodo, seorang paranormal yang cukup dikenal di layar kaca. Ia menyebut beberapa jenglot memiliki energi. Namun, ilmuwan dari berbagai universitas melakukan pemeriksaan laboratorium. Hasilnya, rambut asli manusia, namun tubuhnya bukan jaringan hidup. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana budaya populer dan media memperkuat narasi mistis. Di sisi lain, kolektor benda mistis tetap percaya bahwa jenglot harus diberi darah, biasanya darah hewan. Padahal secara ilmiah, darah itu hanya mengering di permukaan. Apakah ini sekadar sugesti kolektif, ataukah ada sesuatu yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya? Dalam kajian antropologi, fenomena seperti jenglot disebut sebagai bentuk konstruksi budaya. Indonesia kaya akan cerita makhluk kecil, tuyul, palasik, hingga lelembut. Kepercayaan terhadap makhluk miniatur ini mencerminkan simbol ketakutan akan keserakahan, pesugihan, dan ambisi instan. Psikolog menyebutnya sebagai manifestasi archetype bayangan manusia. Tidak ada bukti ilmiah bahwa jenglot adalah makhluk hidup, namun ada bukti kuat bahwa ia adalah produk budaya, perpaduan seni, kepercayaan, dan ekonomi mistis. Disinilah letak daya tariknya. Ia berdiri di antara dua dunia, fakta dan rasa takut. Pendengar, mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah jenglot itu nyata, tetapi mengapa kita ingin ia nyata? Di tengah dunia modern, manusia tetap menyimpan ruang untuk misteri. Legenda seperti jenglot memberi warna pada budaya. Ia menjadi bagian dari cerita rakyat modern Indonesia. Kita hidup berdampingan dengan mitos tanpa harus mempercayainya sepenuhnya. Jenglot mungkin bukan makhluk hidup, namun ia hidup dalam cerita. Dan selama cerita itu terus diceritakan, selama ada malam, selama ada suara radio yang berbisik pelan, ia akan selalu ada.